Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan menolong dan memberkati kehidupanmu, teman-teman muda. Yaitu tanda gebetan ternyata sudah punya pacar. Orang seperti ini adalah orang yang tidak benar. Orang seperti ini orang yang tidak setia. Orang yang seperti ini hanya akan memanfaatkan kamunya. Nah, harapan saya ketika saya bagikan tanda-tandanya ini, teman-teman yang nonton ini, engkau jadi peka dan tajam saat menilai. Dan engkau berani mengambil keputusan supaya engkau tidak dirugikan. Oke? So, berikut ini tanda gebetan sudah punya pacar. Yang pertama, mempassword HP-nya darimu. Bahkan yang lebih parah, ketika dia ngechat atau terima chat, dia selalu sembunyi-sembunyi, jaga jarak darimu. Atau ketika dia terima telepon atau dia menelpon seseorang, dia sembunyi-sembunyi dan jaga jarak dengan kamu. Ada apa? Harusnya kalau tidak ada yang disembunyikan, harusnya dia santai aja terima telepon atau ngechat di depan kamu atau di dekat kamu. Tapi kalau dia melakukan itu, setiap kali kalian ketemu, dia ngechat, dia telepon, jaga jarak darimu dan sembunyi-sembunyi, itu yang perlu dipertanyakan. Ada apa? Ya, saran saya, mintalah kejelasan dan jadilah tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda gebetan sudah punya pacar. Maka yang kedua adalah susah sekali dihubungin. Jadi setiap kali kamu coba menghubungi dia, susah sekali. Padahal dia tidak sibuk. Padahal dia lagi nyantai. Ada apa? Ada apa? Ini yang perlu dipertanyakan oleh teman-teman. Cobalah tanya ke dia, kenapa kamu susah sekali dihubungin? Itu nomor 2. Nah, kemudian yang ketiga, tanda gebetan sudah punya pacar. Maka yang ketiga adalah setiap kali kalian kencan atau setiap kali kalian ketemu, selalu kencannya jauh sekali, di tempat yang jauh. Dia menghindari keramaian. Jadi istilahnya begini, saat kalian kencan, itu tempat yang baru dan hanya kalian berdua yang tahu ke situ. Tidak ada orang lain. Nah, ada apa? Itu yang saya perlu pertanyakan. Ada apa? Harusnya kan nggak mesti begitu. Harusnya di mana aja, santai aja. Mau di tempat dekat, mau di samping rumah, is okay. Tapi ini yang perlu dipertanyakan, dicurigain. Kenapa setiap kalian ngedate atau ketemu atau ngobrol, selalu dicari di tempat yang jauh? Itu yang nomor 3 yang menjadi pertanyaan. Setiap kali kencan, mengajaknya ke tempat yang sangat jauh. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda gebetan sudah punya pacar. Maka yang keempat adalah dia tidak berusaha mengenalkanmu ke orang-orang yang ada di lingkarannya. Baik itu ke teman-temannya, baik itu ke sepupunya, saudara-saudaranya, bahkan ke orang tuanya. Ya, kalau masalah keluarga, kalau masih PDKT, is okay sih tidak diperkenalkan. Tapi ini yang logisnya adalah kenapa untuk lingkaran pertemanan dia seolah-olah menyembunyikan hubungan kalian, pendekatan kalian. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Jangan sampai waktu diperkenalkan ke teman-temannya, ternyata teman-temannya udah tahu dia punya pacar. Nah, itu yang perlu dipertanyakan.
Ya, jadi teman-teman yang nonton ini, cobalah pelajari gebetanmu itu gimana sih orangnya. Memperkenalkanmu ke teman-temannya atau menyembunyikan kedekatan kalian. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, tanda gebetan ternyata sudah punya pacar. Maka yang kelima adalah dia ketika hendak menghubungimu itu di saat-saat tertentu, jauh dari kebiasaan pada umumnya. Contoh, dia menghubungimu di saat-saat tertentu ketika semua orang udah tidur. Jam-jam 1 kah, jam 1 subuh kah, jam 2 subuh kah. Dia jarang menghubungimu jam 7, jam 8 malam, dia jarang. Atau pas baru bangun jam-jam 5 subuh, jam 6 subuh, dia menghubungimu di saat-saat tertentu. Ini yang perlu dipertanyakan. Jadi waktu kamu ngechat di jam normal, jam-jam 8 malam, jam-jam 9, dia nggak ngebalas, dia lambat ngebalas, bahkan tidak lama banget, istilahnya lama banget direspon, tidak dipedulikan. Nah, jam 1 subuh, jam 2 subuh baru dia balas. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Ada apa? Ya, menghubungimu di saat-saat tertentu. Ya, itu dia nomor 5. Nomor 6, tanda gebetan sudah punya pacar. Nomor 6 adalah tidak segera memberimu kepastian. Padahal pendekatan kalian udah cukup lama. Anggaplah 8 bulan atau setahun. Bagi saya itu udah cukup lah. Tapi dalam waktu yang begitu, dia tidak pernah memberikanmu kepastian. Dia menggantung hubungan kalian. Tidak jelas arah hubungan tersebut. Hanya gitu-gitu aja. Tidak jelas ada apa. Padahal kalian sudah saling kenal. Keluarga juga tahu, teman-teman juga tahu, tapi dia tidak memberikan kepastian. Ada apa? Bukankah seharusnya itu satu kebahagiaan ketika kita udah cocok, chemistry-nya dapat, ya jadian. Itu yang ke-6, tidak memberikanmu kepastian. Nah, yang ke-7, tanda gebetan sudah punya pacar. Maka yang ke-7 adalah dia tidak pernah mau, selalu menolak ketika engkau ngajak kencan di malam mingguan. Jadi kencan kalian itu di luar kebiasaan orang pada umumnya. Orang kalau kencan biasanya hari Sabtu. Biasanya paling ramai orang kencan hari Sabtu karena itu hari libur, cepat pulang kerja gitu loh. Bahkan ada orang yang nggak kerja hari Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu hampir tidak pernah kalian kencan. Kencannya entah hari Rabu, hari Kamis. Ini yang perlu dipertanyakan, ada apa. Itu yang ke-7. Yang ke-8, tanda gebetan sebenarnya sudah punya pacar. Maka yang ke-8 adalah setiap ngepost foto kalian, artinya entah itu makanan yang kalian pesan atau tempat di mana kalian kencan atau ketemu, setiap kali dia ngepost di sosial medianya, dia nggak pernah nge-tag nama kamunya. Harusnya kan itu tidak jadi masalah. Kenapa dia nggak nge-tag? Padahal kalau kita scroll ke bawah, kita lihat dia waktu upload foto atau video, dia biasa nge-tag nama orang lain. Nah, kenapa untuk kamunya dia nggak nge-tag nama kamu? Padahal kalian sama-sama di situ, fotonya sama, tempatnya sama, tapi kenapa dia nggak nge-tag kamunya? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Nah, kemudian yang ke-9, tanda gebetan sudah punya pacar. Maka yang ke-9 adalah orangnya sangat-sangat misterius, sangat sulit ditebak, sangat sulit untuk dijumpai, sangat-sangat misterius. Kamu nggak tahu di mana rumahnya, kamu nggak tahu banyak tentang dianya,
susah dihubungi, susah diketemui. Nah, ini yang perlu dicurigai. So, teman-teman, pekalah dalam menilai ini, ya. Dan yang terakhir, tanda gebetan sebenarnya sudah punya pacar. Makin terakhir adalah orangnya terlalu banyak alasan. Ketika mau telepon, ketika mau ketemu, selalu banyak alasannya untuk menolak. Dan alasannya tidak logis. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Setiap kali mau telepon, setiap kali mau ketemu, selalu kasih alasan yang tidak masuk akal. Ada apa? So, ini dia teman-teman muda, ada 10 poin. Tanda gebetan ternyata sudah punya pacar. Pesan saya, jadilah pribadi yang tegas ketika engkau dapati ternyata dia sudah punya pacar. Ingat, jangan pernah mengemis-ngemis cinta. Yang mendapatkanmu adalah orang yang terbaik. Engkau layak mendapatkan yang terbaik. Engkau layak mendapatkan yang setia. So, jadilah pribadi yang tegas. Ini yang boleh saya bagikan, teman-teman muda. Dan tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.